Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Vika, aku seorang homeschooler dan peaceful parent educator. Aku suka berbagi, so welcome to my channel. Nah, hari ini aku mau sharing tentang gimana cara aku ngajarin anak-anak aku bahasa Inggris aktif, tanpa les, tanpa sekolah. Jadi belajar dari pengalaman aku dulu pas sekolah, kayaknya ada proses yang nggak beres ya di situ. Aku tuh bertahun-tahun belajar bahasa Inggris di sekolah, tetap aja nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Baru mulai belajar yang agak bener itu tuh pas udah di kampus gitu. Karena kan kalau di kampus kan terpaksa ya harus bisa baca jurnal, harus bisa ya kadang-kadang juga ada tamu dari luar itu harus bisa ngomong dengan bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya dari situ belajarnya, memaksa diri gitu. Akhirnya nilai TOEFL-nya tuh lumayan banget tuh waktu itu. Cuman kalau ngandalin belajar bahasa Inggris dari usia SMP, dulu SD tuh belum ada tuh pelajaran bahasa Inggris, baru ada tuh SMP. Jadi dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun belajar bahasa Inggris tetap aja nggak bisa. Itu pasti ada yang salah di prosesnya. Nah, kalau aku lihat gitu ya, dulu pas di sekolah belajar bahasa Inggris itu kan dari teks dulu kan. Kita belajar mengeja, belajar membaca teksnya, terus habis itu belajar grammar, baru sesekali dipraktekkan. Itu ngerjain soal gitu. Prakteknya itu kalau pas field trip kemana gitu. Dulu field trip kemana ya aku ya? Ke Borobudur, ke Jogja. Buat nyari turis hunting gitu, buat diajak ngobrol. Ya paling kayak gitu aja. Nah, terus kan aku belajar tentang metode Charlotte Mason kan. Di situ dia bilang kalau mau ngajarin bahasa ke anak itu jangan dibalik prosesnya. Jangan belajar baca bahasa asingnya itu dulu gitu. Tapi dibiasain dulu telinganya, dibikin nyaman dulu telinga anak dengan bahasa itu, dibikin familiar dulu si anak, baru deh belajar membaca. Nah, kalau aku lihat iya ya kayaknya emang proses belajar aku belajar bahasa Inggris selama di sekolah itu kebalik. Jadinya aku nggak pernah nyaman dengan bahasa itu. Pertanyaannya adalah, kalau gitu gimana dong ya untuk membuat anak jadi telinganya terbiasa gitu. Yang pertama tentunya kan kita bikin environment yang mendukung ya. Environment yang mendukung itu bisa dengan misalnya waktu pakai screen time, gunakan film-film atau serial-serial yang berbahasa Inggris gitu. Kalau aku sih dulu Peppa Pig, Bluey, Puffin Rock, ada banyak sih yang lain, tapi yang pastikan teman-teman carinya yang bahasanya itu jangan terlalu cepat gitu. Bahasa Inggrisnya tuh yang pelan-pelan enak diikuti sama anak-anak. Ya mungkin itu sih yang bikin Peppa Pig jadi populer banget tuh itu. Terus yang kedua, sediakan buku-buku berbahasa Inggris. Itu nggak cuma bikin anaknya belajar, tapi kitanya juga belajar loh gitu. Yang ketiga, gunakan bahasa itu di rumah. Mungkin kita bisa bikin English Day. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Tapi gimana dong kalau bahasa Inggris orang tuanya tuh nggak bagus gitu ya. Sejujurnya teman-teman, bahasa Inggris aku tuh juga nggak begitu bagus. Jadi tuh aku bisa bilang aku belajar bahasa Inggris tuh bareng sama anak-anak gitu ya. Ya memang pas aku ngajarin mereka, aku sudah mulai oke lah bahasa Inggrisnya, udah mulai pede gitu ngomong gitu ya. Tapi tetap belum yang sebagus itu. Jadi begitu anak mulai gede, itu kan komunikasinya makin kompleks kan. Kosakata yang dibutuhkan juga makin banyak. Aku sering banget kayak yang okay, how do I say it in English gitu kan. Terus kadang-kadang anak-anak yang justru oh ya ini bunda gitu, oh well oke. Atau kalau sama-sama nggak ngerti juga, jujur aja sama anak-anak kalau kita juga nggak ngerti dan kita mau belajar bareng-bareng dari situ gitu. Dengan cara belajar kayak gini, itu aku ngerasa banget apa yang dikatakan Charlotte Mason itu bener banget gitu ya. Kalau belajar bahasa itu yang paling efektif dari telinga dulu. Yang aku amaze itu, anak aku itu bahasa Indonesianya malah justru yang kurang gitu kan selama tinggal di Singapura. Tapi kan ketika kita di sini, di Jogja gitu, dan anak aku sudah mulai masuk kelas 5, mau nggak mau kan dia harus pakai bahasa Indonesia yang nggak cuma ngomong doang tapi juga aktif membaca dan mengerjakan soal. Soalnya kan kalau udah kelas 5 harus ANBK gitu. Kalau teman-teman yang homeschooling di PKBM gitu pasti tahu ya soal ANBK ini gitu. Awalnya aku tuh bingung dan takut kalau anak aku nggak bisa ngerjain, nggak bisa baca gitu ya. Tapi surprisingly aku nggak pernah ngajarin anak-anak aku buat mengeja bahasa Indonesia
Gak ada, yang ada adalah aku ajak mereka ngomong, aku ajak mereka nonton film Indonesia. Kemarin tuh mereka nonton Jumbo, suka banget. Oh, dulu Nusarara. Terus aku bacain buku bahasa Indonesia juga. Dan surprisingly anak aku yang pertama bisa ngerjain soal-soal bahasa Indonesia yang aku kasih buat persiapan ANBK. Bahkan yang matematika pun juga dia bisa kerjain. So I'm so proud of her gitu. Dan aku ngerasain betul, oh ternyata begini ya, effortku jadi jauh lebih mudah dengan membiasakan telinga anak menggunakan bahasa itu. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.